Oke. Kemudian kata sahabat tersebut, janganlah engkau mendoakan aku seperti itu. Kok bisa? Rumah tangga yang baik itu adalah rumah tangga yang mengajarkan tentang syukur dan sabar. Benar Gitu. banget, benar. Kenapa ini penting? Atau misalnya, Ustadz, istri saya boros misalnya kan. Kalau saya mungkin nggak bilang boros ya. Jadi? Boleh jadi suami kurang ngasih duit sama istrinya. Benar. Jadi selalu aja Selalu. Buat aku selalu memujamu, mencintaimu seperti kau mencintaiku. Buat aku selalu mengingatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Halo. lagi dengan kita bertiga. Ada Ustadz Hilman yang masih setia memberikan ilmu untuk Romeo and Juliet yang ada di rumah. Juga ada suamiku, masih ada aku juga, dan kita di sini mewakili kalian semua untuk mencari ilmu, menggali ilmu untuk belajar terus, memperbaiki diri terus. Kemarin kita sudah membahas tentang hijrah ya, Tat. Yang ada sedikit kutipan Ustadz yang masih bikin aku penasaran adalah mengenai bahwa rumah tangga itu yang namanya sakinah, mawadah, warohmah itu adalah bukan hasil atau bukan result. Jadi kalau misalnya ada orang ngomong semoga samawa ya kepada orang yang baru menikah, itu kurang tepat. Nah, ini penjabarannya gimana sih, Tat? Iya. Satu kali kan dikisahkan ya, ada seorang sahabat yang menikah. Kemudian datang sahabat lain mengucapkan kalimat tadi. Iya. Birrofa'i wal banin, kalau nggak salah kalimatnya. Semoga engkau bahagia dan engkau banyak anak. Itu doanya. Oke. Kemudian kata sahabat tersebut, janganlah engkau mendoakan aku seperti itu. Kok bisa? Karena Nabi tidak pernah mengajarkan aku untuk berdoa seperti itu, katanya. Karena rumah tangga itu kan bukan hanya untuk bahagia, bukan cuma untuk anak. Dan kebahagiaan gak diukur dengan anak gitu. Iya. Jadi maksudnya gitu. Iya. Jadi rumah tangga bukan untuk bahagia, bukan hanya untuk sekedar bahagia, dan bahagia juga tidak bisa diukur dengan adanya anak. Iya. Jadi bukan itu poinnya. Iya. Kemudian sahabat itu bertanya, apa doa yang Nabi ajarkan jika ada orang yang menikah? Kemudian doanya diabadikan kan dalam hadis itu. Doanya adalah barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kan ada lagunya tuh. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Kan itu kan? Wa jama'a bainakuma fi khair. Itu adalah doa yang diajarkan Nabi. Artinya apa sih, Tat? Barakallahu lakuma. Semoga Allah berikan keberkahan atas sesuatu yang membahagiakan di rumah tanggamu. Satu. Nah yang kedua, wa baraka alaikuma. Semoga Allah pun memberikan keberkahan atas sesuatu yang quote and quote menyedihkan di rumah tanggamu. Oh, jadi mau bahagia, mau sedih, berikanlah keberkahan. Tetap ada keberkahan di situ. Iya. Allah berikannya. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah kumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Bagus Doanya kan luar biasa. Doanya Masya Allah bagus banget. Makanya ya. tadi di episode sebelumnya pernah saya sampaikan, rumah tangga itu kan tujuannya satu menggapai jannah, menggapai surga, dua meraih berkah, tiga menyempurnakan ibadah. Iya. Nah ada keberkahan di situ. Baik yang membahagiakan untuk kita ada keberkahan, berarti babnya bab syukur. Kalau kita diberikan kesedihan tetap ada keberkahan, babnya bab sabar. Makanya rumah tangga yang baik itu adalah rumah tangga yang mengajarkan tentang syukur dan sabar. Benar gitu. banget, benar. Kenapa ini penting? Kenapa ini penting? Karena kalau kita menghadirkan syukur dan sabar, ketika kita bahagia nggak akan sombong. Benar. Nggak akan ngerasa ini gara-gara aku, ini gara-gara saya, ini gara-gara pasangan aku, nggak akan. Dia hanya akan bilang, ini nikmat dari Allah. Ketika Kamaisha punya suami sesoleh Mas Baby, amin ya. Amin ya Allah. Ini bukan gara-gara, ya di siapa dulu dong istrinya. Nggak begitu jawabannya. Nggak boleh gitu, iya. Begitu juga Mas Baby ketika punya istri sesoleha Kamaisha nggak akan bilang, oh siapa dulu suaminya. Nggak akan. Dia karena hanya ini akan, nikmat. ini adalah nikmat dari Allah. Begitupun sebaliknya, jika rumah tangga dirundung dengan kesedihan, kesulitan, dia nggak akan putus asa.
dia nggak akan kecewa, dia nggak akan menyalahkan Allah, nggak akan. Karena dia percaya ini adalah cara Allah untuk meningkatkan derajatnya. Iya. Dengan ujian sabar tadi. Iya. Makanya kalau saya sih selalu bilang semua rumah tangga itu baik kok. Apapun keadaan. Iya. Yang seringkali membatasi baik dan tidaknya adalah kita sendiri. Tergantung bagaimana sudut pandang kita melihat keadaan keluarga kita. Contoh misalnya, ada keburukan di suami kita. Pertanyaannya, apakah buruk semua? Kan tidak. Enggak. Pasti ada kebaikan dari suami kita. Yang boleh jadi selama ini tertutup karena kita lebih sibuk melihat keburukannya. Begitupun juga dengan istri kita. Kita bilang, Ustaz, istri kita nih kayak gini. Cerewet banget gitu ya. Bukan kok. Mungkin kamu barangkali yang selama ini melihat keburukan saja dari istri. Makanya gini. Ada yang namanya cara pandang kasih sayang ya. Selalulah memandang orang tuh dengan kasih sayang. Kalau ada istri kita yang cerewet, jangan bilang cerewet. Jadi? Boleh jadi telinga kita yang kurang sabar mendengar cerita dari istri kita. Sabar dong, kupingnya bilang, kuping sabar ya dengerin istriku ngoceh. Atau misalnya, Ustaz, istri saya boros misalnya kan. Kalau saya mungkin nggak bilang boros ya. Jadi? Boleh jadi suami kurang ngasih duit sama istrinya. Benar. Jadi selalu aja cari alasan yang positif gitu. Iya benar, itu yang kurang sih emang. Makanya kalau nanti bicara yang lebih besar keluarga ya. Misalnya, Ustaz anak saya bodoh, bukan bodoh. Mungkin kita yang kurang sabar mengajarinya. Iya benar. Jadi selalu aja cari ada peluang. Cari peluang kebaikan dan selalu bersikap dengan sudut pandang kasih sayang. Positif. Ini penting banget. Nah kalau sudah begitu nanti kita udah tahu tujuannya, tinggal kita cari tahu jalannya kan. Jalannya adalah tadi itu sakinah, mawaddah, rahmah. Jadi itu way to-nya. Way to untuk mendapatkan. Jadi tujuannya tadi apa? Jannah, berkah, ibadah. Iya. Nah nanti ways-nya apa? Sakinah, mawaddah, rahmah. Nah satu-satu Ustadz, sakinah itu apa nih yang bisa dijabarkan, yang bisa dijalani? Sakinah itu kan secara bahasa artinya tenang ya. Tenang, tentram, sejuk gitu ya, adem. Intinya sih lebih kepada tenang lah. Oke, itu caranya ya. Secara bahasa dasarnya itu sakinah artinya tenang. Iya. Ketika kita dengan pasangan kita, itu ada ketenangan, itu sakinah. Oke. Nah, dalam beberapa tafsir dijelaskan sakinah itu ada 4 maknanya. 1, pasangan kita tenang karena ada pasangan kita yang lain gitu ya. Kita tenang karena ada pasangan kita, sehingga dia terjaga dari berbuat dosa. Mas Baby, misalnya lihat perempuan lain yang cantik, secara hati tergoda, tapi dia tenang, tidak akan tergoda. Kenapa? Karena dia punya seorang istri di rumahnya. Itu sakinah. Oke. Jadi kalau Mas Baby, Kak Meisha sudah terjaga untuk tidak berbuat dosa karena kehadiran pasangan kita, itu sakinah. Oke. Itu yang pertama tuh. Tidak pernah berpaling. Mawadah. Nah itu ini sakinah baru 1 nih, ada 4. Iya. Oke, jadi sakinah itu keterjagaan hati untuk tidak berbuat dosa karena ada pasangan kita. Jadi tenang bawaannya. Nah yang kedua, sakinah itu ada kecenderungan yang sama antara kita dengan pasangan kita. Punya interest atau hobi atau kesenangan. Gini, kecenderungan itu lebih kepada mirip karakternya. Bukan, ikatan batin yang kuat. Feeling-feelingan gitu loh. Feeling heartnya kuat. Contoh, Mas Baby pergi keluar kota. Ketika dia mau pulang ke rumah, dia berpikir, kira-kira istri saya mau dibeliin apa ya? Jadi bukan lagi bicara tentang aku, tapi tentang pasangan kita yang ada di rumah. Dan itu kecenderungannya sama gitu. Kak Meisha juga berharap Mas Baby bawa sesuatu. Tapi nggak bilang gitu. Mas Baby cuman bilang, kayaknya aku bawa sesuatu deh. Itu namanya kecenderungan. Iya. Oke. Nah yang ketiga, ada ikatan cinta yang kuat gitu. Ikatan cinta dalam artian apa yang aku rasakan untuk diriku, itu yang dirasakan oleh pasanganku. Apa yang pasanganku rasakan, itu yang aku rasakan juga. Jadi suka bareng, ya, suka bersama, sedih bersama gitu ya. Ketika suami kita sakit, kita juga sakit. Ketika istri kita sakit, kita sebagai suami juga sakit. Itu makna sakinah yang mendalam banget. Sampai yang terakhir, sakinah itu
litatma'innu biha, maknanya saling menenangkan dalam keadaan apapun. Dengan cara apa? Saling mendoakan. Kalau Kamesha dalam setiap doa terselip doa untuk pasangan, itu sakinah. Kalau Mas Baby mendoakan Kamesha dari setiap selipan doa-doa kita, itu sakinah. Makanya cinta itu kan bukan hanya sekedar saling memiliki, tapi yang paling penting adalah saling memaknai di antara keduanya. Ada memiliki, ada memaknai. Banyak orang yang fokus hanya sekedar memiliki, tapi tidak pernah memaknai. Padahal banyak orang yang tidak harus bersama, tapi saling mencintai kan? Tidak harus memiliki. Tidak harus memiliki. Bahkan ketika dia harus memilih untuk bersama dengan orang lain yang jauh lebih dia cintai, dan itu bahagia buat dirinya, maka aku rela melepaskannya. Karena itu cinta yang sesungguhnya. Katanya begitu. Katanya gitu memang. Makanya poinnya adalah ya tadi satu, saling mendoakan di antara pasangan. Karena itu bagian dari sakinah. Dan yang menanamkan sakinah itu kan Allah ya. Oh iya, Allah yang memberikan nikmat itu ya, sakinah. Dan itu hanya ada ketika kita menikah, itu Allah berikan di antara rewardnya adalah sakinah. Sakinah. Anakku yang pertama namanya Lirik Syabila Sakinah. Betul. Itu adalah pengharapan dan doa kita dengan kehadirannya Syabila itu. Bisa memberikan ketenangan. Makanya di antara biasanya ya, di antara rasa yang pertama kali dirasakan bagi orang yang baru menikah adalah sakinah. Dia bisa tenang dengan pasangan. Karena yang biasanya sebelum menikah dia keluar malam, dicariin sama orang tua kan, ditanyain pulang kapan. Tapi kalau sudah menikah, nggak ada. Karena sudah menghadirkan ketenangan di situ. So, kalau sekarang ada yang belum menikah nih yang menyaksikan, dan kita merasakan bahwa Ustadz aku tenang banget sama dia, mohon maaf sih kalau belum menikah, belum berarti apa-apa ketenangan itu. Karena ketenangan yang sesungguhnya akan kamu dapatkan ketika kamu sudah beriman kepadamu. Tuhan bantu hamba-Mu agar aku bisa menjadi manusia yang berserah kepadamu. Buat aku selalu memujamu, mencintaimu seperti kau mencintaiku.